Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran live di SMK Negeri 1 Sinjai pada pelajaran matematika di kelas 11. Adapun materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu fungsi kuadrat. Kompetensi dasar yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran menemukan konsep fungsi kuadrat, menentukan nilai variabel fungsi kuadrat, dan yang ketiga menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A, B dan C elemen R dan A tidak sama dengan 0. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang Fx dapat diganti dengan Y sehingga Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dapat ditulis Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C karena Fx itu sama dengan Y. Dengan X-nya disebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Grafik fungsi kuadrat. Kita lihat yang pertama, jika A besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Ini gambarnya yang pertama. Jika A kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah. Jadi bedanya di sini kalau A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Sedangkan A kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah. Titik potong terhadap sumbu-sumbu koordinat di sini terdiri atas 2 macam. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Kita lihat titik potong pada sumbu X. Agar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi sini Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau Y-nya ini diganti 0, jadi modelnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi memotong sumbu X, maka nilai Y haruslah sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0. AX kuadrat, jadi Y sama dengan 0, maka AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Jadi koordinat titik potongnya adalah X1, 0. Itu koordinat titik potong. Dan X2, 0. Kita lihat titik potong pada sumbu Y. Agar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu sama dengan 0, jadi Y-nya ini diganti dengan 0. Memotong sumbu Y, maka nilai X haruslah sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan
A kali 0 pangkat 2. Jadi tadi AS pangkat 2 berarti X-nya 0 diganti menjadi 0 pangkat 2. A kali 0 pangkat 2 ditambah B kali 0. Jadi X-nya 0 berarti kita ganti B kali 0 ditambah C. Jadi nilainya sama dengan C. Jadi koordinat titik potongnya adalah 0, C. Jadi itu tadi titik potong pada sumbu Y. Kita lihat grafik dari Y sama dengan 4X dikurang S pangkat 2. Paling tepat digambar adalah, jadi kita lihat yang mana gambarnya di sini, Y sama dengan 4S dikurang S pangkat 2. Kita lihat pembahasannya, Y sama dengan 4X dikurang S pangkat 2. Dapat ditulis menjadi Y sama dengan, ini yang pangkat 2-nya disimpan di depan. Jadi Y sama dengan min S pangkat 2 ditambah 4X dengan koefisiennya A-nya sama dengan min 1. Karena di situ tadi min S pangkat 2. Jadi min 1, A-nya min 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 0. Karena A-nya sama dengan min 1, kecil 0, maka grafik terbuka ke bawah. Jadi grafik terbuka ke bawah karena kecil daripada 0. Jadi min 1 kecil 0. Nilai diskriminannya D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nilai B tadi sama dengan 4. Jadi di sini D-nya sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. B ini diganti dengan 4, berarti 4 pangkat 2 dikurang 4. 4AC, 4 A-nya diganti min 1 dan C-nya diganti 0. Jadi 4 kali min 1 kali 0. Di situ hasilnya sama dengan 0. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Karena diskriminannya sama dengan 16 lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ya, jadi D diskriminannya sama dengan 16 besar 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kita lihat persamaannya, Y sama dengan 4X dikurang S pangkat 2 atau 4X dikurang S pangkat 2 sama dengan Y. Ini Y-nya dipindahkan di belakang. Jadi min X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0 karena Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini diganti 0. Min S pangkat 2 tambah X sama dengan 0. Jadi faktornya X kali min X ditambah 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4. Jadi grafik dari persamaan tadi, Y sama dengan 4X kurang S pangkat 2, yang benar adalah grafik pada jawaban B. Grafik pada jawaban B. Ya, jadi ini X-nya sama dengan 0 atau min X tambah 4 sama dengan 0, min X sama dengan 0 dikurang 4. Jadinya min X sama dengan min 4, maka X-nya sama dengan 4. Untuk mengetahui hubungan parabola dengan sumbu X. Yang pertama, jika D besar 0, maka parabola memotong sumbu X pada 2 titik. Jika D besar 0, maka parabola memotong sumbu X pada 2 titik. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Dan yang ketiga, jika D kecil 0, maka parabola tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X.
Kita lihat di grafik fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A besar 0 dan D besar 0. Jadi ini sama tadi yang pertama. D-nya besar 0, berarti parabolanya memotong sumbu X pada 2 titik. Jadi gambarnya seperti ini. A besar 0 dan D besar 0, parabola memotong sumbu X pada 2 titik dan menghadap ke atas. Parabolanya menghadap ke atas. Apabila A-nya kecil 0 dan D-nya besar 0, maka parabola menghadap ke bawah. Jadi di sini parabola memotong sumbu S pada 2 titik, tetapi dia menghadap ke bawah. Kalau tadi A-nya besar 0, parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu S pada 2 titik. Sedangkan A kecil 0, parabola memotong sumbu S pada 2 titik tetapi terbuka ke bawah. Kita lihat yang kedua, di sini jika D-nya sama dengan 0. Jadi A besar 0 dan D sama dengan 0. Di sini menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X, jadi parabolanya menghadap ke atas. Kalau A-nya kecil 0 dan D-nya sama dengan 0, parabola menghadap ke bawah. Jadi parabolanya menghadap ke bawah. Yang ketiga, jika D kecil 0, di sini tadi parabola tidak menyinggung ataupun tidak memotong sumbu X. Jadi A besar 0 dan D kecil 0, di sini parabola menghadap ke atas. Berarti dia tidak menyinggung dan tidak memotong pada sumbu X. Kalau yang di bawah A kecil 0 dan D kecil 0, berarti parabolanya menghadap ke bawah dan tidak menyinggung atau tidak memotong pada sumbu X. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, jadi langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi titik potong pada sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0 atau AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kalau sumbu X dicari maka Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Yang kedua, koordinat titik puncak atau titik baliknya min B per 2A, min D per 4A. Jadi ini langkah-langkah dalam menggambar fungsi kuadrat. Jadi dicari dulu titik potong sumbu X, sumbu Y, dan titik puncaknya. Kita lihat contohnya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan S pangkat 2 kurang 2X kurang 8. Jadi yang pertama di sini kita mau cari dulu titik potong pada sumbu X-nya. Jadi diketahui fungsi Y sama dengan S pangkat 2 kurang 2S kurang 8. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 2. Jadi min 2 karena di situ kurang. Dan C-nya sama dengan min 8. Jadi C sama dengan min 8. Titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Tadi kalau kita mau cari titik potong pada sumbu X, berarti Y itu harus sama dengan 0. Jadi Y, ini tadi soalnya Y sama dengan S pangkat 2 kurang 2S kurang 8.
ini nolnya kita kasih pindah di belakang. Jadi S pangkat 2 kurang 2S kurang 8 sama dengan 0 ya. Itu modelnya. Jadi kita faktorkan faktor daripada S pangkat 2 kurang 2S kurang 8. Jadi yang pertama S pangkat 2 berarti S kali X. Ya, S kali X. Di situ min 2X. Ya, min 2S berarti 4 dengan 2. Jadi di situ kurang 4 dan S tambah 2. Jadi perkalian 4 kali 2 8. Di situ min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Jadi S kurang 4 kali S tambah 2 sama dengan 0. Min 4 kali 2 dengan min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Jadi S kurang 4 sama dengan 0. Nah, itu penguraiannya S kurang 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4 jadi 4. S tambah 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 2. Ya, X-nya sama dengan min 2. Jadi titik potong pada sumbu X adalah min 2,0 atau 4,0 dan min 2,0. Itu titik potong pada sumbu X. Jadi ini ada titik pada sumbu X. Titik tadi yang sudah didapat pada sumbu X, kita tuliskan di sumbu koordinat. Jadi modelnya seperti ini, 4,0 dengan min 2,0. Dia berada di sumbu X. Itu min 2,0 dan 4,0. Kita lihat titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan, di situ S pangkat 2 kurang 2S kurang 8. Jadi Y, X-nya itu diganti 0, berarti 0 pangkat 2. Dikurang 2, S-nya diganti 0, berarti 2 kali 0. Dikurang 8, berarti S pangkat 2. Tadi 0 pangkat 2 hasilnya 0, 2 kali 0 hasilnya 0. Berarti 0 kurang 8 sama dengan, jadi Y-nya sama dengan minus 8. Ya. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0, minus 8. Jadi dia berada di sumbu Y 0, minus 8. Jadi itu titik potongnya 0, minus 8. Berada di sumbu Y. Kita lihat X puncaknya min B per 2A. B tadi nilainya sama dengan min 2. Tadi nilainya B min 2. 2 kali A. Min B per 2A. Jadi min 2. Min kali min 2 per 2 kali 1. A-nya tadi 1. Berarti min 2 kali 2 kali 1. Min 2 per 2. Jadi min 2 per 2 sama dengan tadinya ada negatif berarti hasilnya sama dengan 1. Min kali min hasilnya positif. Min kali min 2 berarti 2 per 2 sama dengan 1. Jadi Y puncaknya min B pangkat 2 dikurang 4 AC per 4A. B tadi nilainya min 2. Berarti min 2 pangkat 2 dikurang 4. A-nya 1, C-nya min 8. Per 4. A-nya diganti 1. Jadi min 2 pangkat 2, 4. 4 kali 1 kali minus 8. Berarti di situ nilainya 32. Minus 32 ada kurang di depannya menjadi tambah. Berarti 4 ditambah 32. Nah, jadi 4 tambah 32 per 4. Berarti hasilnya di situ menjadi 36. Tanda negatifnya berarti min 36 per 4. Hasilnya min 9. Maka titik baliknya adalah 1, min 9. Itu puncaknya. Jadi puncak parabolanya dia berada di titik 1, min 9. Jadi tadi titik yang didapat di sumbu X kita sudah dapatkan di min 2,0 dengan 4,0. Di sumbu Y 0, minus 8. Kita hubungkan ini titik-titik yang sudah didapat membentuk parabola.
Jadi puncaknya di 1, min 9. Nah, 1, min 9. Ya, itulah tadi materi fungsi kuadrat yang saya bawakan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.